Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Rabu 11 September tahun 2024. Hari ini adalah pekan biasa yang ke-23. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan melompat-lompatlah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Namun celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, sebab demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda berbahagia dalam menjalani hidup Anda? Tentu Anda punya jawaban masing-masing. Tetapi yang jelas, warta kekristenan itu adalah warta kebahagiaan, warta kegembiraan. Injil, evangelion, kata itu sendiri berarti kabar baik. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, jika ada seorang Kristen yang tidak berbahagia, yang pesimis, yang tidak optimis, yang penuh ketakutan, maka dia bukanlah seorang Kristen yang sejati, bukanlah seorang Kristen yang benar, sebagaimana arti Injil itu sendiri. Sayangnya, kenyataan menunjukkan bahwa kita orang Kristen justru sering bermuram durja, sering penuh cemas, sering ketakutan menghadapi kehidupan. Ringkasnya, sering kurang berpengharapan karena macam-macam hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan sering sekali problem itu sering sekali terkait dengan uang, dengan ekonomi. Injil hari ini memberi kepada kita orientasi akan jalan kebahagiaan seturut Injil. Tadi kita mendengar sabda bahagia. Yesus turun dari sebuah bukit, lalu dia menemukan bahwa sudah banyak orang yang menunggunya. Yesus memperhatikan bahwa yang menunggunya itu adalah orang-orang sederhana, orang-orang miskin, dan ada juga orang-orang yang berpenyakitan. Maka melihat itu, Yesus mengatakan perikop Injil yang kita dengarkan hari ini. "Berbahagialah hai kamu yang miskin, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, yang sekarang ini menangis, karena justru kamulah yang menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengahmu." Yesus jelas-jelas tidak mengatakan bahwa mereka berbahagia karena kemiskinan mereka, bahwa mereka berbahagia karena kelaparan mereka, bahwa mereka berbahagia karena mereka sedang menangis, bahwa mereka berbahagia karena mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Bukan itu yang dikatakan Yesus. Tetapi justru karena di dalam kesulitan itu, di dalam kemiskinan itu, di dalam kelaparan itu, di dalam penderitaan yang mereka alami itu,
justru mereka masih mampu datang kepada Yesus dan menemukan Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus tidak mengagung-agungkan kemiskinan, tetapi mereka yang miskin, mereka yang lapar itu, mereka yang menangis dan teraniaya itu diagungkan dan dikatakan berbahagia karena mereka datang dan berani berpasrah pada Tuhan dalam segala kesulitan mereka itu. Dalam arti itu juga, Yesus juga tidak mencaci, menghina, atau kata-kata yang sejenisnya terhadap kekayaan dan kesejahteraan, terhadap orang yang tertawa bahagia. Bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bila kekayaan, bila kegembiraan itu justru menjauhkan kita pada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Dan dalam kenyataan, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali sebenarnya justru kemiskinan, justru kesedihan, justru tangis dan penganiayaan, justru itu semualah yang membuat orang menjauh dari Tuhan. Misalnya, ada banyak orang yang melakukan tindakan kriminal karena mengalami kemiskinan. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Kemiskinan malah harus kita berantas. Tapi jangan sampai kemiskinan kalau kita mengalaminya membuat kita makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus hidup sejahtera. Tetapi jangan sampai juga kesejahteraan itu malahan menjauhkan kita dari Tuhan. Kesejahteraan yang menjauhkan inilah yang akhirnya justru bisa berubah menjadi kutuk dan celaka. Kekayaan jenis ini justru membuat orang tak pernah sanggup mengatakan cukup, selalu ingin lebih, selalu merasa kurang, dan karena itu selalu juga merasa cemas. Kecemasan ini justru akhirnya membuat yang bersangkutan tidak bisa menikmati dan mensyukuri apa yang dia miliki. Kecemasan itu sering juga muncul karena ketidakmampuan kita untuk hidup berdasarkan kebutuhan, tetapi justru kita hidup berdasarkan gaya hidup, mengikuti gaya hidup sejaman. Kita cenderung mengikuti gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Ketika ada HP keluaran terbaru, misalnya kita langsung mau ganti HP, padahal HP yang lama masih ada dan masih fungsional sesuai dengan kebutuhan kita. Saat ini juga begitu gampang menemukan pakaian dengan harga yang murah meriah. Dan mungkin Anda atau mungkin saya atau siapa saja sering kalap membeli terus sampai akhirnya lemari tidak muat lagi. Hal-hal yang di luar diri kita itu sering kita gunakan, bisa kita gunakan untuk menjadi indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada tendensi yang kuat untuk tidak mengandalkan Tuhan. Ketidakmampuan kita menahan diri untuk membeli terus-menerus, ketidakmampuan kita untuk mengambil barang yang kita sukai bukan yang kita butuhkan. Hal-hal yang demikian bisa menjadi indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa di dalam diri kita masih ada tendensi yang kuat untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kita mungkin berpikir atau bertindak demikian itu karena kita berpikir kalau tidak pakai pakaian mode terbaru, kalau tidak pakai HP mode terbaru, aku kurang percaya diri. Aku kurang bisa tampil dengan anggun. Harga diri kita letakkan pada barang-barang yang kita miliki. Kita mengandalkan barang-barang itu untuk menjadi pemberi ketenangan. Sampai tahap tertentu, sampai kadar tertentu, barang-barang itu akan memberikan ketenangan. Tetapi dalam tempo yang singkat, akan muncul lagi kecemasan baru dan menuntut lagi barang terbaru. Biasanya begitu yang terjadi. Orang yang mengandalkan Tuhan percaya akan harga dirinya sendiri,
karena dia tahu Tuhan menerimanya apa adanya. Orang yang mengandalkan Tuhan sanggup mengatakan cukup. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Paus Fransiskus hadir di Indonesia, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dan sedang keluar dari Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju kedutaan Vatikan, Paus melambaikan tangan keluar dari dalam mobil. Lengan bajunya tertarik ke bawah, sehingga jam tangan yang dia gunakan tersingkap. Dilihat oleh warganet Indonesia. Para warganet mulai mencari-cari tahu merek dan harga jam tersebut. Kata mereka, jam Paus tersebut bermerek Casio dari harga paling murah, mungkin hanya 100 ribuan. Entah benar, entah salah, dalam konteks ini tidak menjadi begitu penting. Tetapi yang jelas, secara gamblang bisa kita lihat bahwa jam Paus itu memang bukanlah jam yang mewah. Ini barangkali bisa menjadi contoh nyata sebuah sikap hidup yang berani dan sanggup mengatakan cukup. Ini adalah sebuah pola hidup yang mengikuti kebutuhan hidup, bukan mengikuti gaya hidup pada masa sejaman. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau menutup permenungan kita hari ini dengan mengutip Yeremia 17 ayat 7-8. Begini bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudariku, berbahagialah Anda yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.